Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arka Suwarsanto dari kelas IF 4708 dengan NIM 1030123000055. Di sini saya akan mengerjakan soal CLO3 kalkulus yang nomor 1, yaitu tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 1. Lalu kita dapat temukan di sini limit dari kiri, yaitu A per X plus 1 dan BX kuadrat min X plus 1. Nah, kita lihat dari soal itu adalah kontinu, maka karena kontinu itu di kontinu ada syaratnya, yaitu syarat kontinu, yaitu ada limit X mendekati 1, Fx sama dengan F1. Lalu kita masukkan saja langsung Fx itu karena nilainya 1 kan, berarti ada 1 kuadrat min X min 1 plus 1, maka hasilnya B, maka kita tulis B. Lalu yang F1 kita ambil yang atas itu A plus 1 jadinya. F1 itu posisinya A plus 1. Ini adalah persamaan pertama atau persamaan 1. Kiri kanan itu turunannya harus sama ya. Kiri kanan turunannya harus sama. Lalu kita hitung dulu yang dari kiri. Berarti kita masukkan saja yang ini. F aksen dari kiri 1 sama dengan, berarti limit X mendekati 1 dari kiri. Kita masukkan saja, berarti F X min F1 per X min 1. Nah, dari sini habis itu gimana? Nah, lalu kita langsung hitung saja. Karena ini dari kiri, maka kita ambil yang atas. Menjadi limit X mendekati 1 dari kiri, A per X plus 1 dikurangi A plus 1. Jangan lupa tanda kurungnya, per X min 1. Nah, di sini kita hitung menjadi limit X mendekati 1 dari kiri, A per X plus 1 min A min 1 per X min 1. Nah, habis itu gimana? Kita hitung lagi. Kita mendapatkan menjadi limit X mendekati 1 dari kiri, A min A per E min A X di per X min 1. Habis dari ini kita pindahkan penyebut atas. Penyebut atas itu dipindah ke bawah. Limit X mendekati 1 dari kiri, kita pindah penyebut atas ke bawah menjadi A min AX per X min 1. Habis itu dari sini kita faktorkan, dari A min AX per X min 1 kita faktorkan. Jika difaktorkan maka menjadi limit X mendekati 1 dari kiri, A 1 min X per X min 1. Nah, ini kita bisa coret teman-teman. Lalu kita hitung hasilnya ini. Habis dicoret maka menjadi limit X mendekati 1 dari kiri min
A per X. Nah, lalu kita hitung X nya itu kan tadi 1 ya, min A per 1, maka menjadi min A. Ini adalah turunan yang dari kiri. Lalu kita cari turunan yang dari kanan. Kita cari turunan yang dari kanan. Bisa kita lihat yang dari kanan itu kan berarti F aksen plus 1. Kita tulis F aksen dari kanan 1 plus itu dari kanan ya. Berarti kalau yang dari kanan kita ambil yang bx kuadrat ini. Berarti kita masukkan limit x mendekati 1 dari kanan menjadi fx min f1 per x min 1. Nah, habis dari ini kita hitung lagi limit x mendekati 1 dari kanan. Sesuai yang saya bilang tadi, dari kanan itu kita ambil yang bx kuadrat ini. Kita langsung masukkan saja yang bx kuadrat min x plus 1 min A min 1. Nah, per x min 1. Min A min 1 ini kita dapat dari mana? Min A min 1 ini karena efeknya A plus 1 kita kali minus. Yang A plus 1 ini kita kali minus menjadi min A min 1. Hasilnya ini kita kali minus. Lalu kita hitung langsung limit x mendekati 1 dari kanan menjadi bx kuadrat min x min A. Jangan lupa per x min 1. Karena di sini nilai B mempunyai persamaan BA plus 1, maka B nya kita ubah langsung saja menjadi limit x mendekati 1 dari kanan, B nya kita ubah A plus 1, jangan lupa dikurung, x kuadrat min x min A per x min 1. Habis itu kita hitung limit x min 1. Habis itu kita hitung limit x mendekati 1 dari kanan. Dari kanan kita hitung yang dari sini menjadi A x kuadrat plus x kuadrat min x min A x min 1 per x min 1. Nah, habis dari sini kita kemanakan? Kita faktorkan. Kita pindah agar bisa kita faktorkan. Maka kita pindah lalu kita faktorkan menjadi limit x mendekati 1 dari kanan ax kuadrat min A plus x kuadrat min x per x min 1. Maka hasilnya menjadi limit x mendekati 1 dari kanan A x kuadrat min 1 plus x min 1 per x min 1. Karena masih di sini terdapat nilai kuadrat, maka kita faktorkan lagi. Gara-gara ini masih ada nilai kuadratnya, kita faktorkan lagi. Jadi limit x mendekati 1 dari kanan A x plus 1 x min 1 ditambah x min 1 per x min 1. Nah, di sini kita bisa coret angkanya yang sama, persamaan yang sama.
coret-coret. Maka habis dicoret, lalu menjadi limit X mendekati 1 dari kanan, A kali X plus 1 plus X. Kita langsung hitung saja. Kita masukkan variabelnya. Maka A 1 plus 1 dikali plus 1, maka hasilnya yaitu 1 plus 1 2A plus 1. Kita sudah temukan yang turunan dari kanan, 2A plus 1. Jadi persamaan duanya yaitu min A sama dengan 2A plus 1. Dari persamaan kedua, kita cari A-nya. Berarti A-nya kan ini min A sama dengan 2A plus 1. Dipindah ruas menjadi min 3A sama dengan 1. A sama dengan min 1/3. Nah, habis kita menemukan nilai A, maka kita mencari nilai B. A plus 1, berarti B, karena nilai A nya 1/3, min 1/3 kita masukkan, maka B min 1/3 ditambah 1 menjadi 2/3. Nah, untuk nomor 1 kita temukan diferensiabel min 1/3 dan 2/3. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini ada soal nomor 2, tentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Nah, di sini kita kita cari selang kemonotonan. Kita ke kemonotonan dulu. Nah, dari selang kemonotonan, di mana fx monoton naik pada f aksen x lebih dari 0. Maka yang monoton turun adalah sebalikannya. Fx monoton turun pada f aksen x kurang dari 0, kebalikannya dari monoton naik. Lalu kita cari f aksen x itu berapa. F aksen x dari 2x pangkat 3 berarti kan sama dengan 6x pangkat 2. Kita cari dulu f aksen x, 2x pangkat 3 berarti 6x pangkat 2, lalu 9x kuadrat itu min 18x plus 12. Lalu kita dari sini habis itu kita masukkan ke monoton naik. Ditemukan 6x kuadrat plus 18x plus 12. Ingat, ini kalau monoton naik berarti lebih dari 0. Nah, kalau monoton naik itu kan berarti lebih dari 0. Nah, ini sudah lebih dari 0. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi.
kita bisa sederhanakan nilainya dengan dibagi 6. Dibagi 6. Maka menjadi, karena ini dibagi 6, menjadi X kuadrat min 3X plus 2 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan X min 1 sama X min 2. Berarti X sama dengan 1, X atau X sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa ambil garis 1 sama 2. Lalu kita menemukan nilai positif dan negatifnya. Jadi sini perumpamaan 6 X itu 0, berarti 6 kali 0, 18 kali 0, berarti yang dari kiri itu adalah positif, negatif, lalu yang kanan positif. Jika kita ambil angka 0, berarti monoton naik pada selang, berarti selang minta hingga, 1 gabungan 2, tak hingga. Lalu kalau monoton turun, berarti pada selang 1,2. Oke, di sini kita sudah menemukan, sudah selesai yang kemonotonan. Habis kemonotonan, kita suruh mencari titik ekstrim. Dari titik ekstrim itu ada 3 jenis, ada stasioner, titik singular, dan ujung selang. Nah, kita menggunakan yang stasioner. Berarti yang stasioner kita ambil faktor F aksen X sama dengan 0. Berarti kita tarik yang dari sini kan, berarti X sama dengan 1, X sama dengan 2. Nah, kita masukkan, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam fungsi fx-nya. Kita masukkan ke dalam fungsi fx, berarti menjadi f1. Berarti kan nilai x-nya kan berarti 1. Berarti 2 kali 1 pangkat 3 min 9 kali 1 kuadrat plus 12 kali 1. Hasilnya yaitu hasilnya adalah 5. Kita hitung yang F2, berarti 2 kali 2 pangkat 3 min 9 kali 2 kuadrat plus 12 kali 2, maka hasilnya 4. Karena 5 lebih besar dari 4, maka yang F1 itu titik maksimum dan F2 itu titik minimum. Nah, untuk titik ekstrim sudah selesai. Lalu kita lanjut ke selang kecekungan. Dari selang kecekungan berarti fx cekung ke atas
ketika F double aksen X itu lebih dari 0. Berarti kalau cekung ke bawah, kebalikannya dari cekung ke atas. Ke bawah berarti F double aksen X kebalikannya yaitu kurang dari 0. Berarti F double aksen X sama dengan 12X min 18. Dari ini kita jadi 12X min 18 cekung ke atas itu berarti lebih dari 0. Maka kita pindah ruas, 12X 18 menjadi positif, maka nilai X 18 dibagi 12 berarti 1,5. Lalu kita ambil garis 1,5. Berarti sini positif dan negatif. Ini positif ketika lebih besar dari 1,5, dan kalau negatif ketika kurang dari 1,5. Habis itu langkah selanjutnya maka selang cekung ke atas itu 1,5 koma tak hingga. Cekung ke bawah itu minta hingga koma 1,5. Nah, untuk selang kecungan sudah selesai. Lalu kita lanjut yang terakhir yaitu titik belok. Dari titik belok kita dapatkan F double aksen X sama dengan 0. Ketika F double aksen X sama dengan 0 berarti 12X min 18 sama dengan 0. Kita pindah ruas, 12X sama dengan 18, X sama dengan, kita hitung sama aja berarti 1,5. Nah, habis ini kita cari nih nilainya, y-nya berapa yang dari fungsi pertama. Nilai y dari fungsi 1 atau pertama, kita masukkan fungsi pertamanya kan 1,5, berarti F 1,5 sama dengan X nya kita ubah menjadi 1,5. Pangkat 3 9 dikali 1,5 kuadrat plus 12 1,5, maka hasilnya 2, 3 itu 4,5. Maka titik beloknya satu setengah dan 4,5. Nomor 2 sudah selesai untuk yang titik belok. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.